Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini dari kelompok 6 dengan aplikasi kami yaitu Jobsquare untuk mata kuliah Technopreneurship dengan kode mata kuliah T1 TIS 3001. Baiklah, di sini izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya Paulus Tambunan dengan NIM 12S19037. Perkenalkan, saya Samuel Sitorus dengan NIM 12S19034. Perkenalkan, saya Anugerah Simanjuntak dengan NIM 12S19039. Perkenalkan, nama saya Pak Bertoni Panjaitan dengan NIM 12S19038. Dan perkenalkan, saya Kevin Manurung dengan NIM 12S19011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu daftar isi. Daftar isi kami yaitu berisi terdiri dari deskripsi, BMC, market study, penjelasan komponen, benchmarking, dan juga eksplorasi bisnis model pattern. Yang pertama, kita akan membahas deskripsi terlebih dahulu. Apa itu aplikasi Jobsquare dan bagaimana kegunaannya? Pertama, deskripsinya itu aplikasi ini berguna untuk menyediakan informasi lowongan kerja bagi orang yang sedang mencari pekerjaan dengan mudah. Pada Jobsquare, pertama kali akan dilakukan pendaftaran atau registrasi. Di sana akan ada form untuk data diri yang berisi role dan deskripsi pekerjaan yang kamu inginkan. Walaupun pengguna sudah memiliki role pekerjaan, dalam aplikasi ini, pengguna juga dapat mencari jenis pekerjaan yang lain sesuai dengan kategori lowongan masing-masing. Sehingga pengguna dapat melihat pekerjaan di bidang lain sesuai dengan kemampuan dan keinginan pengguna. Adapun tujuan dari aplikasi Jobsquare yaitu agar masyarakat dapat dengan mudah dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan role dan kategorinya masing-masing. Baiklah, di sini saya akan membahas background-nya. Apa yang menjadi latar belakang? Di sini terdapat beberapa permasalahan pada masa saat ini. Yang pertama, pembatasan interaksi sosial akibat pandemi COVID-19. Yang kedua, pekerja di PHK oleh perusahaan. Kemudian, banyak orang yang memerlukan pekerjaan baru untuk memenuhi kebutuhan. Terjadinya krisis ekonomi akibat pandemi dan juga sulit mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Minim beberapa kasus juga terjadi pada fresh graduate yang mereka baru tamat pada masa pandemi COVID-19 sehingga mereka minim pengalaman bekerja dan sulit mencari pekerjaan. Solusinya yang kami berikan di sini adalah Jobsquare. Kemudian saya akan membahas mengenai market study. Nah, market study atau analisis kami yang kami cari untuk dapat dijadikan data sebagai pedoman untuk membuat Jobsquare ini, yaitu selama pandemi terdapat 29,12 juta penduduk usia kerja yang terkena dampak. Di antaranya 2,56 juta orang menjadi pengangguran dan 24,03 juta pekerja mengalami pengangguran jam kerja. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat total pengangguran bertambah 2,67 juta menjadi 9,77 juta orang per Agustus 2020. Ini menandakan pandemi COVID-19 menyebabkan angka pengangguran melonjak. Nah, hal ini menunjukkan betapa tingginya jumlah penduduk yang membutuhkan pekerjaan dan mencari pekerjaan. Karena sekarang sedang masa pandemi, maka dari itu untuk melakukan segala aktivitas diharuskan dari rumah atau kita lebih mengenalnya dengan istilah work from home. Sehingga dibutuhkan sarana untuk mendukung aktivitas tersebut. Di sini juga terdapat data mengenai wabah pengangguran di masa COVID-19.
angka pengangguran tertinggi di era Jokowi atau dalam satuan juta. Angka pengangguran melonjak selama masa pandemi COVID-19. Nah, pengangguran juga meningkat di semua level pendidikan. Nah, di sini kita dapat melihat SD ke bawah dari 22,4% pada tahun 2019 melonjak menjadi 3,6% pada 2020. Kemudian pada jenjang SMP 4,7% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 setelah masa pandemi menjadi 6,5%. Untuk SMA dari 7,9 menjadi 9,9%. Untuk SMA dari 10,4% meningkat menjadi 13,6%. Kemudian untuk diploma 6,0% menjadi 8,1%. Pada tingkat universitas 5,6% menjadi 7,4%. Di mana 29. Baiklah, di sini ada gambaran permintaan. Gambaran permintaan job seeker adalah penduduk usia kerja yang di dalamnya termasuk orang yang sedang mencari pekerjaan. Orang yang menganggur, yang baru saja lulus dari studinya sehingga sedang mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Dan yang terpenting adalah perusahaan-perusahaan yang sedang mencari karyawan atau membuka lowongan pekerjaan. Nah, di sini kami telah melakukan beberapa survei sebagai studi kasusnya di sini, yaitu status orang yang sedang membutuhkan pekerjaan. Di mana di sini surveinya mereka itu sebanyak 39,4% berstatus sebagai mahasiswa, 27,3% berstatus sebagai sedang mencari pekerjaan, dan 21,2% itu berstatus sebagai fresh graduate. Di sini kami juga mendapatkan data umur, di mana pada umur 17 sampai 25 tahun itu sebesar 72,7%, dan untuk 26 sampai 30 tahun itu berkisar antara 18,2%. Kemudian untuk pertanyaan apakah Anda kesulitan dalam mencari pekerjaan, dan di sini dapat kita lihat bahwa 63,6% mereka menjawab ya, dan sebanyak 30,3% menjawab tidak, menjawab biasa saja. Dan kita bisa lihat pada bagian ini sangat sedikit sekali yang menjawab tidak. Kemudian untuk apakah Anda pernah memiliki aplikasi untuk mencari lowongan pekerjaan? Dan dari data yang kami kumpulkan, di mana sebanyak 57,6% mereka telah memakai aplikasi untuk mencari lowongan pekerjaan, dan sebesar 21,2% tidak, dan sebanyak 21,2% menjawab jarang. Dan untuk selanjutnya, apakah aplikasi tersebut membantu Anda dalam mencari pekerjaan yang Anda inginkan? Dan bisa kita lihat di sini impact yang diberikan dari aplikasi tersebut, yaitu sebesar 84,4% peserta menjawab ya, mereka membutuhkan aplikasi tersebut dan membantu mereka dalam mencari pekerjaan, dan sebanyak 15,6% menjawab tidak. Kemudian menurut Anda, apakah lebih mudah mencari pekerjaan dengan menggunakan aplikasi? Dan di sini kita dapat melihat bahwasannya semua peserta menjawab ya, yang terdiri dari 33 jawaban, sebanyak 100% mereka menjawab aplikasi membantu mereka dalam mencari pekerjaan. Kemudian apabila dibangun aplikasi yang mendukung pernyataan sebelumnya, apakah Anda akan menggunakan aplikasi tersebut? Dan sebanyak 97% mereka mendukung, dan mereka berstatement akan menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian fitur apakah yang dibutuhkan pada aplikasi yang akan dibangun nantinya? Atau fitur apakah yang Anda perlukan untuk aplikasi tersebut?
Di mana kita dapat bisa melihat di sini, yaitu pertama fitur matching, fitur yang mempermudah pengguna dalam mencari pekerjaan, karena pada fitur matching ini secara otomatis akan nantinya merekomendasikan setiap pekerjaan, yaitu sebanyak 90,9%. Kemudian untuk fitur search sebanyak 78,8%. Untuk save vacancy yaitu sebesar 72,7%, dan untuk bagian share experience mereka sangat membutuhkannya atau sebesar 100%, dan untuk save vacancy-nya itu sebanyak 3%. Baiklah, untuk selanjutnya benchmarking akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari aplikasi kami yang JobSquare ini. Pada bagian benchmarking, aplikasi yang similar dengan aplikasi yang kami bahas, yaitu JobSquare, adalah Caliber, yang sekaligus menjadi pembanding untuk mengembangkan aplikasi JobSquare ini. Caliber merupakan aplikasi penyedia lowongan pekerjaan. Aplikasi ini sebagai fasilitator untuk mencocokkan dan juga komunikasi antar pelamar pekerjaan dengan perusahaan. Aplikasi ini juga dapat memberi rekomendasi pekerjaan yang cocok bagi mereka yang sedang mencari kerja. Baiklah, sebelum masuk ke baiklah, yang baru saja kita saksikan adalah merupakan video singkat demonstrasi dari JobSquare ini. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian BMC. Bisa kita lihat pada bisnis model Canvas JobSquare ini, pada key partners yaitu ada hardware vendors, company looking for workers, dan server infrastructure provider. Untuk key activities-nya sendiri ada offer cooperation with companies, do user survey, dan using the latest technology. Selanjutnya key resources-nya vendor, sponsorship, human, algorithm, data analytics, capabilities people, programmer, dan software. Untuk value proposition-nya sendiri ada user friendly, ada efficient, share job vacancies by job description, providing vacancies all over the world, dan auto recommendation. Selanjutnya kita beralih ke customer relationship. Di sini ada fast in getting a job, ada community, cooperate with companies, dan good rating. Pada bagian channel ada media sosial, digital advertisement, user testimonial, mass media, dan website. Untuk customer segmentnya sendiri itu ada job seeker, unemployment, fresh graduated, dan company. Untuk cost structure ada marketing and sales, platform development, dan web hosting. Dan yang terakhir ada revenue streams. Di sini kami membuat advertisement dan AdSense serta sponsorship. Selanjutnya saya akan menjelaskan detail komponen dari bisnis model Canvas yang telah kami buat tadi. Yang pertama itu ada key partnership, di mana ada 3, yaitu hardware vendors yang bertugas dalam mengadakan atau menyediakan ataupun mendistribusikan sekaligus memberikan garansi bagi setiap perangkat keras yang akan digunakan dalam pengoperasian sistem. Yang kedua ada company looking for workers,
Perusahaan yang sedang mencari pekerjaan akan sangat menentukan kesuksesan bisnis, karena perusahaan yang membutuhkan pekerja akan mampu memenuhi kebutuhan yang menjadi target pasar perusahaan. Yang ketiga ada server infrastructure provider. Bertugas dalam memberikan server yang baik sehingga klien dapat menyediakan informasi dengan cepat seputar jenis-jenis pekerjaan di seluruh dunia dan aktual. Kemudian key activities juga ada 3. Yang pertama, over cooperation with companies. Menjalin kerjasama dengan perusahaan yang dilakukan agar pengguna mendapatkan jaminan terhadap sistem. Selain itu, kerjasama merupakan sumber pendapatan bagi perusahaan. Yang kedua ada do user survey. Dengan melakukan survei, maka kita dapat mengetahui kelemahan dari sistem dan juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi pengguna sehingga target pasar dapat tercapai. Yang ketiga ada using the latest technology. Kemajuan teknologi akan semakin berkembang seiring berjalannya waktu, dan kita juga harus dapat menyesuaikan spesifikasi yang sedang tren saat ini, sehingga kebutuhan pasar dapat terpenuhi. Selanjutnya ada key resource. Di sini ada 6. Yang pertama itu vendor. Vendor adalah pihak penyedia hardware dan juga infrastruktur server yang akan menjamin mutu dan garansi dari hardware dan server yang telah disediakan demi keberhasilan bisnis. Yang kedua, sponsorship. Sponsorship adalah pihak yang bekerja sama dengan perusahaan dan mendukung jalannya bisnis perusahaan dengan saling menguntungkan satu sama lain. Sponsor juga merupakan salah satu sumber penyedia modal dan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga ada human. Human adalah tenaga kerja yang menjadi sumber daya perusahaan sehingga pengoperasian sistem dapat dilakukan. Yang keempat, algorithm data analytics capabilities people. Algoritma kemampuan analitik data orang digunakan untuk dapat memberikan rekomendasi pekerjaan yang sesuai bagi pengguna, sehingga data merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kesuksesan aktivitas bisnis perusahaan. Selanjutnya programmer. Programmer adalah pihak yang akan bertanggung jawab dalam membangun software, menguji software dan juga memastikan software dapat berjalan sesuai ekspektasi customer. Yang terakhir ada software. Software adalah wadah yang digunakan sehingga aktivitas bisnis perusahaan dapat berjalan. Selanjutnya value proposition ada 5. User friendly. Tampilan aplikasi yang bagus dan memudahkan pengguna dalam mengakses aplikasi yang kami buat yakni JobSquare. Desain aplikasi juga mewakili fitur yang ditawarkan dan mudah dipahami. Yang kedua, efisien. Pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan cepat dan mudah termasuk dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga ada share job vacancies sebagai job description. Aplikasi dapat membagikan lowongan pekerjaan berdasarkan deskripsi pekerjaan dengan tujuan yang dapat membantu customer dalam melamar pekerjaan sesuai dengan posisi yang diinginkan. Yang keempat ada providing vacancies all over the world. Pada aplikasi dapat menampilkan dan membagikan lowongan pekerjaan dari luar Indonesia atau dari negara lain agar pengguna dapat mendapatkan informasi lebih luas. Yang terakhir ada auto recommendation. Dalam hal ini, aplikasi akan menampilkan daftar rekomendasi lowongan pekerjaan yang disesuaikan dari biodata si pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Paulus. Jadi, yang selanjutnya itu adalah customer relationship. Nah, customer relationship ini cara kami untuk berkomunikasi dengan customer segmen. Nah, yang pertama itu ada fast in getting a job. Pada ini kami berusaha agar aplikasi selalu update akan rekomendasi pekerjaan terhadap pengguna yang sedang mencari pekerjaan. Yang kedua itu community. Ini tujuannya menciptakan ketertarikan terus-menerus dari pelanggan terhadap aplikasi sehingga menciptakan suasana yang nyaman terhadap pengguna atau user. Yang selanjutnya itu adalah cooperate with companies. Jadi ini agar pengguna merasa nyaman dengan aplikasi JobSquare, maka kami harus bekerja sama dengan banyak perusahaan, terutama perusahaan ternama yang membuka job vacancy. Yang selanjutnya itu adalah good rating. Nah, good rating ini bertujuan untuk membuat pengguna merasa aman dan nyaman saat sedang mencari lowongan dan akan selalu update dalam menginformasikan lowongan yang ada sesuai dengan kemampuan yang dimiliki si pengguna. Selanjutnya itu adalah channel. Nah, channel itu sendiri adalah cara kami menjangkau customer kami. Yang pertama itu dari media sosial. Nah, cara ini sudah mainstream dan banyak diperlukan untuk
kami menjangkau customer kami. Jadi kami menyebarkan tentang aplikasi ini dan memberikan awareness dan mengetahui apa yang disukai user. Yang selanjutnya itu digital advertisement. Digital advertisement ini disebarkan melalui digital advertisement seperti iklan, pada televisi, medsos, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu user testimonial, yang merupakan bentuk pernyataan atau pesan dari customer terkait pengalamannya menggunakan aplikasi ini, sehingga dapat meningkatkan rasa percaya customer baru untuk menggunakan aplikasi ini. Yang selanjutnya itu mass media atau media massa. Ini menjangkau customer dengan memberikan informasi yang baru terupdate mengenai aplikasi ini. Media massa cetak seperti surat kabar, media massa elektronik seperti radio, televisi, dan yang terakhir itu website. Jadi kami itu bisa membuat website tentang aplikasi ini. Jadi yang tujuan untuk memberikan informasi ataupun penawaran yang bahkan menerima feedback dari pengguna. Yang selanjutnya itu customer segment atau target customer kami. Yaitu pertama job seeker. Nah, job seeker ini adalah pencari pekerjaan. Jadi customer ini bukan orang yang mencari pekerjaan dan dapat juga mencari pekerjaan yang lain atau mencari pekerjaan sampingan. Yang kedua itu adalah unemployment. Nah, unemployment ini orang yang belum bekerja atau tidak memiliki pekerjaan. Yang selanjutnya itu postgraduate atau mahasiswa yang baru saja lulus, karena mereka akan mencari pekerjaan yang sangat membutuhkan sesuai dengan skill kemampuan mahasiswa tersebut. Yang terakhir itu ada company. Company ini adalah instansi atau perusahaan yang membagikan lowongan. Kenapa kami membuat company? Karena company ini juga membutuhkan pekerja. Jadi di aplikasi ini company dapat meng-hire atau merekrut pekerja. Nah, selanjutnya cost structure. Cost structure ini kami ada 3, yaitu marketing and sales. Ini dibutuhkannya biaya dalam marketing dan sales adalah karena channel kita melakukan beberapa kegiatan penawaran seperti medsos dan juga digital advertisement, sehingga dibutuhkan tenaga analisis pasar untuk memonitor setiap kegiatan yang terjadi. Yang selanjutnya itu adalah platform development and maintenance. Nah, karena dalam key activities menggunakan teknologi yang terbaru, tentunya ini dibutuhkan biaya dalam pengembangan juga perawatan software. Yang ketiga itu web hosting, kita juga membutuhkan human resource untuk dapat mengoperasikan software sehingga akan membutuhkan biaya dalam pengimplementasiannya. Nah, selanjutnya itu revenue streams. Nah, revenue stream ini ada 3. Yang pertama itu advertisement. Tadi juga ada advertisement, ini dapat keuntungan dari perusahaan yang memasang iklan pada aplikasi dengan tujuan untuk mengembangkan perusahaan mereka. Jadi perusahaan bisa memasang iklan. Nah, yang kedua ini AdSense. AdSense ini hampir sama dengan advertisement. Yang membedakan adalah apabila perusahaan setiap ingin memasang konten mereka ke dalam aplikasi, maka mereka harus membayar. Nah, yang ketiga ini sponsorship. Ini sudah sangat mainstream. Ini mendapatkan suatu bentuk dukungan dari perusahaan secara materi atau finansial. Ini menandakan adanya suatu bentuk kegiatan kerjasama. Nah, selanjutnya key features of MVP akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait key features of MVP. Oke, sebuah MVP harus memiliki elemen yang menjadi kunci dalam standar kualitas produk, antara lain yang pertama, functionality, merupakan fitur-fitur yang disediakan dan memberikan value yang jelas pada pengguna. Yang kedua ada reliability, adalah standar yang harus dimiliki sehingga produk dapat dikategorikan berkualitas atau tidak. Dan yang terakhir itu adalah usability, adalah kondisi di mana pengguna mendapatkan pengalaman yang baik selama menggunakan produk. Produk harus dapat dimengerti penggunanya sehingga tidak membingungkan dan efisien. Beberapa fitur yang dimiliki dalam aplikasi JobSquare yaitu yang pertama adalah fitur pencocokan atau matching, yang kedua adalah fitur pencarian atau search, yang ketiga adalah fitur CV, yang keempat adalah fitur approve, yang kelima fitur simpan lowongan, dan terakhir adalah fitur share experience. Fitur matching, fitur ini berguna untuk mencari dan menampilkan kepada pengguna daftar lowongan pekerjaan sesuai dengan biodata dan juga pengalaman serta kemampuan atau skill yang telah dilengkapi oleh pengguna pada halaman profile job seekers. Fitur share experience, fitur ini memungkinkan bagi para job seekers untuk mencantumkan pengalaman bekerja, aktivitas, pekerjaan yang pernah dilakukan sebelumnya, dan juga pengalaman yang dapat menjadi bekal untuk promosi diri agar perusahaan dapat melihat CV job seekers tersebut. Hal itu dapat menjadi suatu pertimbangan untuk perusahaan pada saat
saat job seekers sedang melamar pekerjaan pada suatu perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bisnis model pattern. Bisnis model pattern pada aplikasi JobSquare yang pertama itu adalah hidden revenue. Meskipun pengguna biasa dapat menggunakan platform secara gratis, JobSquare mengintegrasikan iklan bertarget untuk layanan serta pekerjaan dalam pengalaman platform pengguna individu. Oleh karena itu, ia mampu menghasilkan pendapatan dari pengguna. Selain itu, kerjasama dengan perusahaan yang membutuhkan pekerja maupun sponsorship merupakan salah satu pendapatan JobSquare. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan dari bisnis model pattern, yaitu two-side market. Terutama fungsi perekrutan di JobSquare berfungsi sebagai pasar dua sisi. Nilai untuk perekrut dan kandidat meningkat dengan jumlah pekerjaan dan kandidat di platform. Dengan meningkatnya kandidat pekerja, maka jumlah perekrutan oleh perusahaan yang membutuhkan akan semakin meningkat. Hal ini tentunya akan meningkatkan rating dari JobSquare dan menambah jumlah pengguna baru yang saling terhubung satu dengan yang lain. Kemudian average customer data. Dilakukan monitoring dan analisis terhadap aktivitas yang dilakukan pengguna sehingga kita dapat mengetahui apakah yang paling sering dilakukan oleh pengguna dan mengapa pengguna tertarik akan hal tersebut. Data yang diperoleh tersebut akan dianalisis sebagai untuk menentukan strategi bisnis dan target pasar. Dengan menggunakan algoritma data, maka informasi mengenai hal yang paling sering dicari oleh pengguna akan muncul di interface pengguna lain. Selain itu, analisis data menggunakan akan dijadikan sebagai rekomendasi terhadap pekerjaan yang sinkron terhadap kemampuan pengguna. Pada bagian summary, yang pertama itu JobSquare merupakan aplikasi media perantara antara perusahaan dengan orang yang mencari pekerjaan. Yang kedua, aplikasi ini dapat membantu masyarakat yang sedang mencari pekerjaan dan juga perusahaan yang ingin merekrut pekerja sesuai kemampuan yang dibutuhkan. Yang ketiga, aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena terdampak pandemi COVID-19 agar dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing. Yang keempat, fitur-fitur yang ada pada aplikasi JobSquare adalah fitur pencocokan atau matching, fitur pencarian atau search, fitur kirim CV, fitur approve, fitur simpan lowongan, dan fitur share experience. Cukup sekian hasil dari presentasi kami kelompok 6. Jika ada salah kata atau kata yang tidak bagus untuk didengar, mohon dimaafkan. Terima kasih.